Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan terkait praktikum teknik tegangan tinggi, khususnya dalam teori Van de Graaff. Langsung saja. Nama saya Bambang Nudiansa. NIM saya 212050044 dari Teknik Elektro. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami prinsip dasar elektrostatika. General Van de Graaff adalah alat yang menghasilkan tegangan tinggi secara kontinu, sehingga mempelajarinya membantu dalam memahami prinsip dasar elektrostatika, termasuk muatan listrik, medan listrik, potensial listrik, dan interaksi listrik antara benda-benda bermuatan. Untuk dasar teorinya, generator Van de Graaff merupakan alat yang dapat menghasilkan muatan listrik statis dan dalam jumlah sangat besar melalui proses gesekan. Dalam sejarah, kemunculan generator Van de Graaff merupakan mesin pembangkit listrik yang biasa dipakai untuk penelitian di berbagai laboratorium di seluruh dunia. Generator ini dibuat oleh Robert Jameson Van de Graaff tahun 1901 sampai 1967. Dia adalah seorang fisikawan berkebangsaan Amerika Serikat. Generator Van de Graaff ini berfungsi untuk menghasilkan muatan listrik, khususnya percepatan partikel bermuatan dalam eksplorasi atom. Untuk pengujian aplikasi berdasarkan literatur, generator Van de Graaff sendiri yang asli buatan dari Robert Jameson Van de Graaff terdiri atas dua ujung runcing yang terdapat di bagian atas dan bawah. Yang kedua, sebuah silinder logam yang terdapat di bagian bawah, sebuah silinder polietilen yang terdapat di bagian atas, sabuk karet yang menghubungkan kedua silinder, dan konduktor berongga berbentuk bola atau kubah. Salah satu contoh generator Van de Graaff yang ada di Indonesia kebanyakan dipraktikkan di IPTEK di Taman Mini Indonesia Indah. Bentuk dasar generator Van de Graaff diperbesar seperti gambar di bawah ini. Berikut adalah contoh. Dan ini adalah gambar rancangan dari generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff sendiri pasti ada sumber dari penguatan powernya, rangkaian powernya sendiri. Pasti ada motor, dan ada rangkaian penguat sendiri, dan ini adalah sisi sabuknya, sisir logam, dan ini adalah bola bacanya, dan ini adalah dudukan dari isolatornya. Ini adalah suatu generator Van de Graaff ini. Keterangannya, nomor 1 ini adalah logam berongga. Ini tadi adalah yang seperti bola-bola logam berongga. Dan nomor 2 ini adalah elektroda atas. Nomor 3 adalah roll atas. Terus nomor 4 adalah sisi sabuk yang bermuatan positif. Nomor 5 adalah sisi berlawanan dari sabuk. Ini nomor 5. Terus nomor 6 adalah roll bawah. Nomor 6 adalah roll bawah. Nomor 3 adalah roll atas. Nomor 4 sendiri adalah sisi sabuk dari muatan positif. Terus nomor 5 adalah sisi sabuk yang berlawanan dari sabuk muatan negatif, yaitu dengan muatan negatif. Nomor 6 adalah roll bagian bawah. Nomor 7 adalah elektroda bawah, bisa disebut dengan ground, yang berhubungan langsung ke ground. Terus nomor 8 ini adalah perangkat bulat yang bermuatan negatif. Terus
nomor 9 adalah percikan yang dihasilkan daripada perbedaan potensial. Ini satu ini tadi adalah bola yang berlogam, 2 adalah elektroda atas, 3 adalah roll bagian atas, 6-nya adalah roll bagian bawah. Terus nomor 7 ini adalah sisi sabuk dengan muatan positif. Nomor 4 sisi sabuk yang dengan muatan positif. Nomor 5 adalah sisi berlawanan dari sabuk 4, yaitu dalam kata lain bermuatan negatif. Untuk prinsip kerjanya sendiri sama dengan menghasilkan muatan listrik dengan cara menggosokkan atau metode gesekan. Gesekan antara sabuk karet dengan silinder logam bagian bawah menimbulkan muatan listrik negatif pada sabuk karet. Gesekan antara sabuk karet dengan silinder polietilen bagian atas menimbulkan muatan listrik positif pada sabuk karet. Ini ya, ini adalah sisi sabuk yang bermuatan negatif adalah nomor 4 tadi, dan nomor 5 adalah sisi sabuk yang bermuatan negatif, seperti itu. Gerakan sabuk karet ke atas membawa muatan negatif. Ya, mohon maaf, ini maksud saya adalah gesekan antara sabuk karet dengan silinder polietilen bagian atas menimbulkan muatan listrik positif pada sabuk karet. Sedangkan gesekan karet ke atas membawa dari ke kubah melalui ujung runcing ke bagian atas, sehingga elektron yang tersebar untuk menempati seluruh permukaan kubah. Pada kubah bagian dalam tidak terdapat elektron. Adapun gerakan sabuk karet ke bawah membawa muatan positif. Muatan positif sabuk karet ini mengalir melalui ujung runcing bawah yang dinaikkan ke atas. Dengan bantuan motor listrik akan memutar silinder logam bagian bawah, sehingga sabuk karet terus-menerus bergerak, mengantarkan muatan negatif mengalir ke kubah, sehingga terbentuklah muatan listrik yang besar pada kubah generator Van de Graaff. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga kubah mengumpulkan muatan listrik positif dalam jumlah yang banyak. Jadi pada proses ini akan berlangsung secara terus-menerus ya. Jadi pasti kubah akan menghasilkan suatu muatan listrik yang positif dalam jumlah yang banyak. Apabila kubah generator ditanahkan, akan terlihat percikan kecil seperti kilat, sehingga apabila disentuh dengan jari dapat dirasakan muatan listrik dengan di bawah yang akan di kubahnya, seperti ini ya. Jadi ini adalah muatan berpositif, muatan positif, dan ini muatan negatif. Ini adalah muatan negatif tadi dari digroundkan ke 7, digroundkan dari nomor 7 ini ya, dan akan dibawa ke ke perangkat bulat yang bermuatan negatif. Apabila didekatkan dengan kubah yang bermuatan positif, maka akan menimbulkan suatu percikan. Nah, percikan ini seolah-olah seperti kilat, seperti gitu ya, sambaran petir. Karena pasti dia akan antara positif sama negatif jika menyatu itu akan timbul suatu ledakan atau suatu percikan api, seperti itu. Itu adalah secara garis besar kurang lebih daripada teori Van de Graaff sendiri. Ini adalah gambar rancangan Van de Graaff. Ini tadi adalah motor, pasti ada 2 ya. Ini adalah motor
motor 1, 2 roll. Nah, kalau di sini tadi ini adalah nomor 3 sama nomor 6. Ini sama motor. Ini ada sabuknya. Sabuknya ini sabuk 4 sama 5 itu adalah sabuk. Oke, 4 sama 5 sabuk. Ini ada sisi logamnya. Sisi logam ini di sini itu ini elektroda nomor 2 ini. Elektroda atas sama nomor 6. Nomor 2 sama nomor 7 berarti. Elektroda bawah. Ya, nomor 7. Ini. Oke kan? Ini adalah bola-bola tadi. Seperti itu. Pasti ini ada rangkaian penguatnya. Jadi kesimpulannya adalah generator Van de Graaff adalah alat yang menghasilkan tegangan tinggi secara kontinu sehingga mempelajarinya membantu dalam memahami prinsip dasar elektrostatika, termasuk muatan listrik, muatan medan listrik, potensial listrik, dan interaksi listrik antara benda-benda bermuatan. Seperti itu ya rekan-rekan semua. Jadi pada dasarnya generator Van de Graaff itu adalah itu tadi, dia hampir sama dengan elektrostatika lainnya karena dia metodenya yaitu metode dengan gesekan seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait teori Van de Graaff. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.